Ya, kembali lagi dengan channel Saifuddin Ibrahim. Sekarang saya mewawancarai seorang wanita yang sudah pindah, menemukan jalannya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat malam Mbak Ripka, bagaimana kabar? Wah, luar biasa. Terima kasih datang ke studio dan dia mau bersaksi tentang keajaiban Tuhan, perpindahannya. Silakan, kenapa sih kok jadi orang Kristen gitu? Ya, selamat malam, salam semua. Perkenalkan, pertama-tama saya Nur Hayati dan setelah baptis nama saya Rika. Sudah lama saya tahu di Al-Quran itu kaum Adam boleh menikah sampai berapa wanita ya. Dan saya juga mempunyai suami dulu, dan dia meninggalkan saya juga karena wanita. Dan saya berpikir, mengapa suami saya yang dulu meninggalkan saya karena wanita? Karena ajaran-ajaran di Al-Quran. Nah, mengapa hanya kaum Adam saja yang bisa menikah sampai berbelas-belas wanita gitu? Kenapa kaum Hawa seperti wanita seperti saat ini saya contohnya tidak bisa menikahi kaum Adam seperti kaum Adam yang dilakukan seperti itu gitu. Ya ini namanya Al-Quran tidak benar ya, maksudnya mengapa ada ajaran seperti ini gitu. Sama aja Al-Quran menyakitin, ayat ini menyakitin hati wanita. Dan saya sendiri wanita, mempunyai hati, mempunyai perasaan juga seperti laki-laki gitu. Dan begitu Abi, saya tidak suka yang namanya poligami. Dan setahu saya begini, setiap ustadz yang ceramah dia selalu bicara Muhammad itu menikahin janda-janda tua, janda-janda jompo, dia berkata seperti itu. Tetapi yang saya tahu di dalam Sejarah. ayat itu Muhammad memang menikahi janda, cuman satu janda namanya Hadijah. Nah, tapi seterusnya dia menikahin anak kecil, menikahin istrinya orang, serta membunuh suaminya begitu. Ini ajaran apa begitu? Saya bukan dipengaruhi oleh siapa-siapa, tapi saya tahu sendiri dengan ayat-ayat itu begitu, Abi. Oke. Ya, tapi itu kan keyakinan beliau. Namun bagaimanapun sebagai wanita tetap aja tidak suka ya untuk itu. Sangat tidak setuju, tidak suka dan tidak. Apalagi kalau kita punya anak perempuan ya, bayangin itu kasihan juga anak perempuan kita. Iya, apalagi ajaran ini sangat melecehkan wanita. Oh dan gitu. menyakitin wanita ya benar. Ada lagi alasan yang lain sehingga alasan yang lain, saya sudah membaca Alkitab Matius 5 ayat 44 yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiayamu. Itu artinya Alkitab pada Injil mengajarkan kasih sayang, mengajarkan memaafkan. Dan arahnya jauh berbeda dengan Al-Quran gitu. Al-Quran yang menyakiti wanita, dan ini yang ajaran kasih yang pada Injil begitu. Dan saya berpikir masuk ke Kristen ini hati saya sangat damai ya, walaupun orang tua tidak setuju Abi. Tapi ini keyakinan saya sendiri karena ini jalur hidup saya sendiri. Saya mencari juru selamat saya yaitu Yesus. Semoga Yesus yang ada di dalam diri saya, Kristus benar-benar menolong saya di dunia ini, walaupun saya banyak dosa, banyak ya. Sebesar apapun dosamu, Tuhan ampuni dan maafkan.
Kalau terima Yesus Kristus, selesai. Dan pasti masuk surga. Karena jaminannya itu, man amana ilayya fa'alaihi hayatal abadiyah. Begitu kata Yesus Kristus dalam Yohanes 6 ayat 47. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup kekal selama-lamanya dan pasti masuk surga. Itu sebabnya walaupun kamu banyak dosa, walaupun itu tinggalkan semua. Selama kamu terima Yesus dan kamu pasti masuk surga gitu. Makanya jangan takut dengan apapun. Apalagi sekarang dengar-dengar kamu menikah dengan turunan Nabi, itu gimana? Kok bisa-bisanya turunan Nabi menikah dengan kamu, orang Jawa? Setelah saya pisah dengan mantan saya yang dulu karena dia memilih perempuan atau ya dia suka perempuan lain mungkin ya. Memang dia memilih wanita lain. Saya tertarik dengan suami saya ini karena dia asli Arab dan dia kok bisa masuk Kristen gitu. Sebenarnya Arab kan mayoritas Muslim, Muslim banget gitu. Dan saya banyak juga diajarkan sama beliau. Ajaran-ajaran Injil itu banyak sekali tentang kebaikan, tentang kasih sayang atau apa. Memang saya baca sendiri memang benar. Makanya saya masuk Kristen bukan karena suami saya. Saya masuk Kristen karena dulu memang saya ada masalah sama suami saya yang tentang ini. Makanya saya mencari jalur untuk bisa masuk Kristen. Dan dengan beliau ini suami saya sendiri, saya mendapat jalur untuk bisa dibaptis. Oke, saya sudah melihat bagaimana imannya dia, walaupun ya mungkin sebulan saya sudah dengar, sudah kenal dia, dan pernah saya sengaja itu datang ke Bali untuk menjemput mereka, yaitu Ali Alatas, adiknya dan istrinya dan anaknya ini. Tidak ada tujuan yang lain selain menyelamatkan keluarga ini dari karena sebentar lagi akan ke Amerika, dia adalah pengungsi dari negeri Arab karena konflik di sana, sehingga suaminya Ali Alatas itu sudah datang ke Indonesia beberapa belas tahun. Sudah 14 tahun yang lalu dia datang, tetapi belum mendapat kesempatan untuk ke Amerika. Dia memilih negara Amerika sebagai tempat tujuannya dan bertemulah dengan Nur Hayati ini. Maka saya datang khusus untuk menjemput mereka untuk dibawa ke UNHCR, ke UN, PBB. Yang akan menyelamatkan dan menolong mereka. Saya hanya bisa membantu sedikit bagaimana mereka bisa datang, bisa hidup, bisa kos dan makan di sini sambil menunggu kesempatan yang luar biasa itu. Jadi saya melihat bagaimana imannya dia, kasihnya dia, karena memang disakiti, wanita itu disakiti itu enggak enak. Bagaimanapun enggak ada enaknya kalau disakiti oleh laki-laki gitu. Begini Abi, bayangkan seandainya Abi, seandainya laki-laki, saya perempuan menikahi banyak laki-laki, bagaimana perasaan suami saya? Ya tentu saja laki-laki bego saja yang mau istrinya punya suami banyak, bisa-bisa disembelih potong bebek angsa masa dikuali. Ya itu dia Abi, kalau dibalik masalah ini bagaimana gitu, sedangkan ayat ini sangat-sangat melecehkan sekali, wanita selalu disakitin gitu. Saya wanita sangat. Ya tapi ya biarlah ajaran mereka seperti itu. Nah sekarang kamu sudah ada di dalam sebuah terang dan ajaran yang begitu luar biasa. Tinggalkan itu, ajaran itu, dan apalagi kalau ada ajaran yang boleh membunuh orang karena beda agama, dan suami kamu itu dulu dibacok oleh FPI, kepalanya itu sampai 18 jahitan. Dan saya yang mengurus suami kamu dulu itu ketika dia tinggal dengan saya.
Wah, saya dendam sekali sama FPI. Saya dendam sekali sama teroris, orang-orang radikal itu. Orang nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa kok dibacok kepalanya. Dan itu sangat, saya itu dendam sekali. Tetapi karena saya sudah jadi pendeta, saya sudah jadi orang Kristen, itu saya tahan sampai sekarang. Saya tahan hati saya dari membenci manusia, walaupun suami kamu itu ya adik saya panggil adik karena dekatnya hati saya dengan dia dan selalu menolong dia untuk boleh selamat, karena pasti ada rencana Tuhan di balik kehidupan dia nanti. Dan ternyata kalian punya anak, dan siapa tahu anak kamu nanti akan melahirkan orang penting yang akan menolong manusia yang banyak. Jadi demikian. Jadi adakah hal-hal yang lain? Bagaimana dengan keluarga kamu? Di mana sekarang keluarga? Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur di Kutai. Oh, di Kutai, Kalimantan Timur. Tempat ibu kota negara nanti ya. Wah, luar biasa. Kutai Kartanegara ya. Saya sudah sering ke sana dan mungkin saya nanti akan bulan depan ini juga akan ke sana untuk ya jalan-jalan melihat jiwa-jiwa. Jadi kalau jalan-jalannya saya itu ya jiwa, pasti ada orang yang akan terima Yesus karena perjalanan itu. Sekarang apa kata orang tua setelah mengetahui kamu masuk Kristen? Sebenarnya saya pengen memberitahu orang tua, cuman saat ini kondisi orang tua saya, terutama bapak, masih sakit. Masih sakit, dan orang tua yang perempuan juga ibu saya itu juga sering sakit-sakitan. Jadi sekarang bapak lagi stroke. Makanya saya tidak mau memberi kabar seperti ini, karena nanti tambah jadi pikiran. Jadi saya gini aja, Abi, masuk agama itu apa? Saya masuk ke Kristen ini itu bukan paksaan siapapun, dan ini jalan saya, ini keyakinan saya untuk sekarang dan ke depan. Dan saya yakin Yesus akan menjadi juru penyelamat saya dan bisa menyelamatkan orang tua saya juga yang sedang sakit di rumah. Ya, jika Presiden Biden mengizinkan kalian akhir tahun ini balik boleh datang ke Amerika, berarti nanti kamu punya anak di Indonesia dan sekarang dia punya bayi kecil yang berumur 3 bulan akan dibawa ke Amerika, dan itu artinya memulai kehidupan baru dan generasi baru, percampuran antara onta dengan Indonesia. Haleluya. Tapi onta saya baik, Abi. Oh gitu, masa ada onta baik? Minum kencing onta ntar lo. Lucu juga ya wawancara dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini caranya mati tertawa dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan saudara-saudara, masih ada lagi yang diceritakan, silakan. Sebelum meninggalkan Indonesia gitu. Ya, saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya yang sekarang ya Yesus yang ada dalam diri saya meminta ya keluarga saya baik-baik saja, sehat dan cepat tercapai keinginannya. Dan buat semua saya minta saudara-saudara juga, omongan saya ini tidak ada alasan apapun saya ngomong seperti ini, tapi ini memang yakin, saya yakin-yakinnya saya jelaskan dan ada bukti juga. Ya, luar biasa. Jadi bahkan keimanan Ribka ini lebih kental daripada suaminya yang sudah lama masuk Kristen. Saya tahu siapa Ali Al-Atas dan bagaimana dia ketika saya melayani di Bali, waktu dia pulang, minta doa sama saya. Lah, Alinya enggak minta doa, tapi dia minta doa sama saya. Saya doakan dalam nama Yesus.
Anak-anakmu akan hebat nanti, keturunanmu, bahkan keturunanmu tidak pernah lepas daripada Tuhan, engkau akan diberkati. Saya doa begitu sama dia. Dia nangis. Ali Alatas nggak nangis. Haleluya. Jadi saudara-saudara, iman dia ini luar biasa. Kenapa? Karena dia sakit hati dan disakitin. Dan dia merasa bahwa perpindahan keyakinan ini adalah sebuah perpindahan pilihan yang berat dan besar karena menyangkut masa depan dan menyangkut keluarga. Bagaimana perpisahan antara keluarga, kemudian juga mimpi ke depan adalah hidup damai sejahtera, hidup yang luar biasa, dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke, terima kasih Nur Hayati, terima kasih Ripka atas nama kamu sama dengan nama istri saya yang pertama, Nur Hayati. Kok bisa namanya sama? Tapi istri lanjutan sekarang ini namanya Sarah Ayu Ibrahim, dia ada di Bangka sekarang. Halo, kamu sedang nonton ya sayang? Ini istrinya Ali Alatas, dia sudah punya anak perempuan 1 dan dia senang sekali jadi orang Kristen sekarang. Bahkan walaupun dia masih terbata-bata di dalam live ini, tetapi saya merasakan betapa cintanya dia kepada Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.